Energi matahari (TNA). Konflik di kawasan produsen energi fosil terbesar di dunia membuat kita deg-degan. Cadangan bahan bakar nasional mulai menipis. Harga-harga kebutuhan pokok bisa melambung karena hampir semua moda distribusi mengkonsumsi energi fosil atau hidrokarbon. Padahal, matahari dan air di tanah air kita melimpah, juga jutaan liter urin dan limbah organik bisa kita panen setiap hari. Bagaimana kalau kita mencari solusi alternatif berupa upaya memanen energi matahari, tapi tak hanya melalui panel surya saja? Kita buat bahan bakar matahari dari air dan urea yuk. Ngumpulin pipis meski utopis, perlu juga loh kita telaah secara kritis. Terutama setelah temuan material polyheptazine imide viral dan menjadi trending topik di kalangan cendekiawan energi baru dan terbarukan. Karena memang kekhawatiran akan terjadinya krisis energi global dan perubahan iklim telah mendorong banyak penelitian intensif untuk menemukan sumber energi terbarukan yang berkelanjutan. Salah satu pendekatan yang paling menjanjikan adalah konversi energi matahari menjadi energi kimia dalam bentuk bahan bakar surya, solar fuel. Di sisi lain, dalam bidang fotokatalisis, karbon nitrida polimerik, J3N4 telah lama dipelajari. Namun efisiensinya sering dibatasi oleh rekombinasi muatan yang cepat dan kristalinitas yang rendah. Sebagai terobosan, polyheptazine imide (PHI) muncul sebagai kelas material karbon nitrida ionik 2 dimensi 2D yang sangat kristalin. Dengan kerangka berbasis heptazin yang terhubung oleh jembatan imida dan distabilkan oleh ion logam alkali, PHI menawarkan sifat fotofisika yang jauh lebih unggul, menjadikannya kandidat utama untuk produksi solar fuel. Solar fuel, bahan bakar surya sendiri adalah bahan bakar sintetik yang diproduksi menggunakan energi matahari. Fotokimia, fotobiologis, elektrokimia, atau termokimia, untuk mengubah air dan menjadi energi kimia tersimpan. Ini adalah alternatif ramah lingkungan, dapat disimpan, dan diangkut untuk mengatasi keterbatasan energi terbarukan. Solar fuel menggunakan energi matahari untuk memecah air, hidrogen, atau mereduksi karbon dioksida menjadi bahan bakar seperti hidrogen, amonia, atau alkohol. Sebagaimana telah diulas sedikit di atas, polyheptazine imide (PFI) telah menunjukkan performa luar biasa dalam berbagai reaksi kunci untuk transisi energi hijau. Keunggulannya terletak pada posisi pita energi yang sesuai untuk memicu reaksi reduksi dan oksidasi air secara simultan. Namun energetika riset yang sesungguhnya baru dipicu pada tahun 2009 oleh Wang DKK, yang menunjukkan bahwa G3N4 dapat bertindak sebagai fotokatalis bebas logam yang efisien untuk memecah molekul air menjadi hidrogen dan oksigen di bawah paparan cahaya tampak. Penemuan ini merevolusi bidang energi terbarukan, namun juga menyoroti kelemahan melon konvensional yang memiliki efisiensi migrasi eksiton yang rendah akibat banyaknya cacat struktural. Di konteks inilah polyheptazine imide (PHI) muncul sebagai solusi, di mana sintesis ionotermal yang pertama kali dilaporkan oleh Donsova DKK pada tahun 2015 menggunakan lelehan garam salt melt untuk menghasilkan struktur yang jauh lebih kristalin dan teratur. Secara fundamental, polyheptazine imide (PHI) adalah polimer 2 dimensi yang tersusun dari unit-unit heptazin C6N7 yang saling terhubung melalui jembatan imida NaKO atau Na. Berbeda dengan unit reazin yang lebih kecil, unit heptazin secara termodinamika lebih stabil pada kondisi ambien dan memiliki sistem pi konjugasi yang lebih luas, yang sangat menguntungkan bagi absorpsi cahaya tampak dan transportasi pembawa muatan. Struktur PHI dapat dibayangkan sebagai jaringan planar, di mana 6 unit heptazin membentuk pori triangular besar dengan diameter yang cukup untuk mengakomodasi kation logam atau molekul kecil. Bahasan terkait struktur karbon 1-2 lapis ini juga sering kami diskusikan saat mempelajari grafena yang sudah kami coba sebagai coating reaktor plasma dingin pengolah limbah, dan tengah coba kami kembangkan sebagai medium transporter zat berpotensi obat. Sintesis polyheptazine imide merupakan proses yang kompleks dan membutuhkan kontrol parameter yang presisi. Metode yang paling umum digunakan adalah strategi molten salt assisted synthesis atau sintesis ionotermal. Dalam metode ini, campuran garam alkali halida seperti lisikal, KCl, atau NaCl digunakan sebagai medium reaksi yang berfungsi sebagai pelarut suhu tinggi sekaligus agen pengarah struktur. Prekursor yang paling sering digunakan untuk sintesis PHI adalah senyawa kaya nitrogen seperti melamini, dicyandiamid, atau urea. Dalam beberapa tahun terakhir, pengembangan PHI telah bergeser dari pendekatan trial and error menuju desain material yang dipandu oleh teori komputasi canggih.
Peneliti di Center for Advanced Systems Understanding, SAKUS, telah memperkenalkan metodologi berbasis Many Body Perturbation Theory, teori perturbation banyak benda, untuk memprediksi sifat elektronik pH dengan akurasi yang belum pernah ada sebelumnya. Salah satu fenomena paling menarik yang ditemukan pada polyheptazine imide adalah kemampuannya untuk melakukan fotokatalisis gelap, dark photocatalysis, atau day-night photocatalysis. Ini adalah kemampuan material untuk mengakumulasi pembawa muatan elektron atau pembawa selama periode iradiasi cahaya dan menyimpannya untuk digunakan dalam reaksi redoks saat kondisi gelap. KPHI memiliki kemampuan unik untuk menyimpan elektron dalam keadaan tereduksi poleronik yang berumur panjang. Di bawah penyinaran cahaya tampak dan dengan adanya donor elektron, suspensi KPHI berubah warna dari kuning menjadi biru hijau gelap, yang menandakan pengisian charging material dengan elektron. Elektron ini dapat disimpan selama lebih dari 6 jam dan dilepaskan untuk evolusi hidrogen saat ditambahkan kokatalis platinum PT dalam kondisi gelap. Jika Indonesia ingin mengembangkan material PHI untuk memproduksi solar fuel, maka salah satu alternatif yang paling ideal adalah membuatnya dari urea, di mana urea sendiri telah mampu diproduksi oleh pabrik pupuk dalam negeri. Produksi urea diawali dari proses produksi amonia melalui reaksi Haber-Bosch, yang merupakan metode industri utama untuk memproduksi amonia NH3 melalui penggabungan gas nitrogen N2 dari udara dan hidrogen H2 pada suhu dan tekanan tinggi dengan katalis besi. Amonia inilah yang kemudian digunakan untuk memproduksi pupuk urea. Reaksi umumnya berlangsung pada suhu 400-658 derajat Celcius dan tekanan 200-400 atmosfer. Setelah amonia diproduksi melalui cara di atas, ia direaksikan dengan karbon dioksida CO2 untuk membuat urea. Nama proses atau reaksinya adalah Bosch-Maser, khusus untuk konversi amonia menjadi urea. Urea CONH22 merupakan prekursor yang sangat ideal karena harganya yang murah, ketersediaannya yang melimpah, tidak bersifat toksik, dan kaya akan nitrogen. Pembuatan PHI kristalin dari urea umumnya melibatkan metode sintesis ionotermal sintesis. PHI memiliki peran revolusioner dalam konversi energi matahari menjadi bahan bakar yang dapat disimpan. Solar fuels melalui berbagai jalur fotokatalitik. 1. Produksi hidrogen melalui pemisahan air, water splitting. Produksi gas hidrogen H2 murni dari air merupakan bentuk utama dari solar fuel. PHI menunjukkan aktivitas Hydrogen Evolution Reaction, HRE, yang luar biasa di bawah iradiasi cahaya tampak. Penyerapan cahaya dan struktur pita energi. PHI memiliki celah pita energi, band gap sekitar 26 dan 27 elektron, dengan posisi pita konduksi yang sangat negatif. Hal ini memberikan daya dorong termodinamika yang kuat untuk mereduksi proton H penggadi gas H2. Efisiensi transfer muatan, sifat kristalin PHI meminimalkan cacat yang biasanya bertindak sebagai pusat rekombinasi elektron hole. Akibatnya, eksiton yang dihasilkan oleh foton cahaya dapat terpisah dan bermigrasi ke permukaan katalis dengan efisiensi tinggi. 2. Dark photocatalysis dan penyimpanan energi cahaya. Sifat paling unik dari PHI yang membedakannya dari material semikonduktor lain adalah kemampuannya untuk menyimpan elektron yang dihasilkan oleh cahaya. Dalam kondisi iluminasi dengan adanya donor elektron, PHI membentuk keadaan polaron tereduksi yang berumur panjang, dapat bertahan hingga berjam-jam dalam keadaan gelap. Elektron yang terjebak ini kemudian dapat dilepaskan untuk mereduksi air menjadi hidrogen, bahkan setelah sumber cahaya dimatikan. Fenomena ini memungkinkan pemisahan waktu dan tempat antara penyerapan cahaya dan produksi bahan bakar. 3. Reduksi CO2 fotokatalitik. Selain hidrogen, solar fuel juga dapat merujuk pada hidrokarbon buatan seperti metana, metanol, atau karbon monoksida yang dihasilkan dari reduksi CO2. Kerangka ionik PHI yang kaya akan gugus fungsi dan interaksi logam teralkali memfasilitasi penangkapan, adsorption, dan aktivasi molekul CO2 yang stabil, mendorong konversi CO2 menjadi bahan bakar cair atau gas yang bernilai tinggi. Hasil dari proses produksi solar fuel dengan bantuan cahaya matahari ini antara lain adalah hidrogen dan amonia. Hidrogennya dapat digunakan sebagai bahan bakar fuel cell, di mana fuel cell bekerja dengan mengubah energi kimia dari bahan bakar, biasanya hidrogen dan oksigen menjadi listrik melalui reaksi elektrokimia. Proses ini memisahkan elektron dan proton dari hidrogen di anoda,
Elektron mengalir melalui sirkuit luar, menghasilkan listrik, sementara proton melewati membran ke katoda untuk bereaksi dengan oksigen, menghasilkan uap air, H2O sebagai emisi satu-satunya. Sementara amonia yang dihasilkan melalui proses solar fuel dapat menjadi bahan baku pembuatan urea yang kemudian dibuat menjadi PAHI, sehingga sifat prosesnya sirkular, hijau, dan berkesinambungan. Meski agak absurd dan utopis, belajar dari keberhasilan pemerintah kolonial Belanda dan kota Praja Bandung untuk membangun pengolahan giant sewage dengan tangki in-hoofd tanknya yang bisa menghasilkan banyak gas metana, CH4, untuk bahan bakar penerangan kota dan sektor transportasi, juga pupuk organik untuk tanaman hias di Cihideng. Maka ada peluang untuk memanen penyusun PAHI, urea, dari proses organik yang bersumber dari limbah manusia. Pengembangan potensi berpendekatan ekonomi sirkular dalam memproduksi urea, CONH22 secara hipotesis dapat menggunakan dua sumber alternatif, ekstraksi langsung dari urine manusia dan sintesis tidak langsung dari limbah organik padat, biomasa. Urine manusia mengandung rata-rata 2% urea dan merupakan sumber nitrogen yang melimpah, namun memerlukan teknologi stabilisasi dan kristalisasi untuk mencegah hidrolisis oleh enzim urease. Di sisi lain, limbah organik dapat diproses melalui gasifikasi untuk menghasilkan gas sintesis, syngas, yang kemudian dikonversi menjadi hidrogen dan karbon dioksida sebagai bahan baku sintesis biourea. Meskipun secara teknis layak, tantangan utama terletak pada efisiensi pemisahan, penanganan patogen, dan kelayakan ekonomi untuk skala industri. Dengan kata lain, reaktor plasma dingin pengolah limbah inisiatif LPPM Unisba yang tengah dikembangkan oleh Pak Dr. Imam Indratno dan Pak Zamzam dapat menjadi produsen syngas yang berpotensi untuk dijadikan bahan bakar hidrogen untuk fuel cell atau untuk membuat urea. Jadi di masa depan, jika kita menguasai ilmunya, mulai dari material semikonduktor seperti PHI, polyheptazine imide, sampai produksi urea dan biourea, serta dapat memanufaktur mesin dengan catu daya fuel cell, maka kita dapat menjadi garda terdepan dalam konsep kemandirian teknologi. Mengingat cakupan bauran energi kita juga sangat beragam, mulai dari gasifikasi batu bara sampai PLTS apung di Waduk Cirata, semua ada negeri kita. Produk turunan batu bara di ranah kimia biasanya dihasilkan melalui proses hilirisasi, gasifikasi, karbonisasi untuk meningkatkan nilai tambah, mengubah batu bara menjadi bahan baku industri bernilai tinggi. Produk utamanya meliputi metanol, amonia, pupuk, urea, kokas, syngas, gas sintetik, bahan bakar cair, polyolefin, nafta, dan bahan kimia industri seperti 1,4 butandiol, BDO. Izin tulisan ini saya akhiri dulu sampai di sini ya. Mau persiapan takbiran dulu ah.